Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, kita akan belajar tentang Google Ads Search ya. Kalau tadi kan kita udah belajar tentang Google Ads Express, intinya pengenalan dashboard seperti apa. Memang saya nggak akan mendalam mengenai Google Ads Express. Kenapa? Karena meskipun teman-teman pemula, sangat tidak disarankan untuk menggunakan Google Ads Express. Karena tidak mudah untuk di scale up, kemudian nggak mudah untuk memasukkan keyword. Intinya settingannya itu nggak fleksibel banget gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Google Ads yang versi standar ya. Oke, langsung aja kita klik di icon Google Ads-nya. Oke, sepertinya tidak bisa, kita klik back aja. Kemudian di back lagi. Back lagi aja. Nah, balik di halaman utama, kita temukan ada pilihan switch to expert mode gitu ya. Ini kalau teman-teman yang tampilannya bahasa Indonesia, tolong disesuaikan aja. Oke. Ini kalau nggak salah mode pakar lah, beralih ke mode pakar gitu. Jadi pura-puranya kita memang udah ahli gitu, meskipun memang kita baru belajar. Nah, oke, kita klik switch to expert mode. Saya pause dulu biar nggak terlalu lama. Oke, teman-teman, setelah muat tampilannya tadi ya sudah tampil semua. Nah, saya akan mau menjelaskan hal basic di Google Ads gitu kan. Jadi di Google Ads Search ini ada 3, 4, 5, 6. 6 pilihan goal ya. Goal marketing yang akan kita capai gitu ya. Jadi sebelum beriklan, teman-teman harus punya goal. Goalnya ini apa? Pertama, apakah mau meningkatkan sales gitu kan? Sales ya jelas ya. Artinya orang beli check out di website, terus atau mungkin orang yang menghubungi lewat telepon itu juga bisa termasuk sales gitu kan. Biasa e-commerce atau teman-teman yang udah punya website yang memang sudah sifatnya e-commerce bisa check out di web gitu kan, nggak perlu keluar dari web atau nggak perlu lewat WhatsApp, itu cocok banget untuk sales gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau mengumpulkan data customer, mengisi form gitu kan, atau misalkan orang yang daftar di website teman-teman itu cocoknya ke leads gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen banyak trafficnya, banyak pengunjungnya yang berkunjung ke website teman-teman, teman-teman bisa pilih website traffic gitu ya. Kemudian kalau mau branding itu juga bisa dengan Google Ads gitu. Branding, consideration gitu kan, istilahnya bagaimana caranya setelah orang tahu produk kita, tahu brand kita, orang-orang itu tetap membaca, tetap mengunjungi website kita. Itu bisa kita pakai Google Ads gitu ya. Nah, yang pertama branding tadi, yang selanjutnya branding, brand awareness untuk menjangkau kalangan gitu, untuk menjangkau pengunjung lebih banyak gitu. Lalu yang terakhir, keenam itu ada aplikasi, mempromosikan aplikasi kita. Oke, jadi intinya di Google Ads ini teman-teman bisa pakai digital marketing, strategi digital marketing mulai dari brand awareness, dari hulu ya, sampai ke sales atau dari hulu ke hilir lah istilahnya gitu. Kalau bisa dibilang, kalau bahasa funnelingnya itu dari atas, itu corongnya itu top funnel, middle funnel, kemudian bottom funnel, itu semuanya bisa kita lakukan dengan Google Ads, gitu ya. Nanti strateginya akan dibahas belakangan, gitu. Nah, bagi teman-teman yang berjualan produk retail, gitu ya, mana goal yang cocok? Karena tadi semuanya sih masuk, gitu kan. Branding boleh juga, consideration boleh, website traffic juga boleh, leads boleh, sales juga boleh gitu kan. Promotion nggak kita bahas ya karena bukan bukan ranah kita sekarang gitu. Kalau menurut saya gitu ya, jika memang budget teman-teman terbatas gitu, artinya memang budgetnya tidak banyak, nggak sampai puluhan juta, ratusan juta, maka jangan pilih branding atau consideration gitu. Karena branding ya intinya dia hanya fokus ke brand awareness aja.
Jadi Google itu akan mencari orang-orang yang hanya sukanya melihat iklan aja, tapi tidak mengklik iklan itu. Oke ya, Google hanya mencari orang-orang yang suka melihat iklan. Jadi ketika iklan nongol gitu, sama orang itu nggak diklik. Nah, kalau kita pilih website traffic, itu Google akan mencari orang-orang yang behavior-nya itu suka mengklik iklan, suka ada iklan dikit, orang itu penasaran, orang itu klik gitu. Oke, selanjutnya leads itu juga begitu. Google itu bisa mencari orang-orang yang suka ngisi data, orang-orang yang suka submit form seperti itu, sign up, daftar di website-website tertentu. Dan sales ini Google juga bisa cari ini orang-orang yang hobinya belanja, yang punya daya beli gitu. Nah, tapi logikanya kan kalau kita mikir, oh ya udah kenapa nggak langsung sales aja atau leads aja gitu. Nah, pertanyaan bagus, tapi untuk awal saya tidak sarankan leads dan sales gitu, karena kita tidak punya cukup data. Ya, Google ini meskipun canggih banget, tapi kita nggak bisa langsung tembak ke sales, karena kita nggak punya data yang cukup. Yang ada kalau kita paksakan, malah kita yang boncos. Jadi untuk awal, kita akan pilih website traffic untuk membuat campaign yang pertama. Oke? Website traffic diklik. Nah, Google Ads ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Google Ads itu ada banyak tipenya, ada 4 tipe. Yang pertama search, display, shopping, dan video. Untuk campaign yang website traffic, itu cocoknya memang search atau nggak display. Tapi saya sih sekarang menjelaskannya ke search dulu ya. Untuk display materinya ada di belakang. Oke, search dulu. Nah, ini masukkan websitenya teman-teman masing-masing. Saran saya sudah berupa HTTPS. Kenapa? Karena kalau HTTP biasanya iklan itu banyak yang nongol. Iklan itu banyak yang ngeblok ketika kita masuk ke website. Yang paling sering adalah iklan Telkomsel gitu. Jadi kita lagi buka website orang, terus dia baru HTTP. Biasanya itu langsung nongol tuh iklan Telkomsel. Pokoknya rawan banget disusupin iklan. Yang ada ketika orang itu setelah masuk ke website kita ya, karena ada iklan ngeblok gitu, nah dia langsung balik lagi, pergi gitu. Jadi kita yang rugi. Oke, intinya harus HTTPS lah gitu. Tapi masih bisa sih HTTP untuk diiklankan. Gitu. Oke, kita klik continue ya. Nah, sampai sini saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Pembahasan mengenai campaign name, kemudian network, dan settingan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.